Oke, Pak Haji, terima kasih nih waktunya. Pak Haji, Pak Haji menanggapi, mungkin Pak Haji sudah mendengar kemarin pihak Pak Dodi melakukan preskon Pak Haji. Gimana sih Pak Haji tanggapannya Pak Haji? Sudah mendengar isi preskon dia belum Pak Haji? Ya, saya dengar sih dari itu ya. Begini ya, setelah saya renungkan, setelah saya pikir-pikir, tadi kalian juga datang, saya sempat juga pikir juga di sini. Sepertinya udah banyak sih yang tidak perlu saya tanggapi lagi. Jadi lebih baik saya tidak menanggapi hal-hal yang artinya pihak-pihak luar lah yang ngomong atau hal-hal yang tidak fokus kepada persoalan intinya. Saya nggak mau menanggapi. Udah capek saya, udah capek. Dan setelah saya pikir-pikir lebih banyak buruknya daripada baiknya. Nah, jadi untuk itu biarlah hukum yang akan menentukan. Artinya kan sekarang kan lagi dalam proses banding. Jadi karena di dalam proses banding, jadi kita serahkan aja lah ke pihak pengadilan. Nah, fokus kita ke situ. Kalau kalian minta juga menanggapi ini, menanggapi itu, nah persoalan ini akan semakin melebar kemana-mana, ke hal-hal yang tidak perlu menurut saya dibuka, ke hal-hal yang tidak perlu diungkap. Jadi mendingan kalau kalian mau bertanya, ya mungkin bertanya soal anak atau soal Gala, ya boleh lah. Atau soal saya. Kalau untuk menanggapi omongan-omongan pihak-pihak yang lain, pihak-pihak ketiga, saya enggak. Capek. Kenapa sayang saya dengan kehidupan saya. Menurut saya sih tidak ada persoalan sejauh ini. Saya enjoy aja. Saya jalan, alhamdulillah. Mendingan saya fokus ke usaha saya ini. Tentu saya harus memikirkan para karyawan saya agar mereka bisa lebih sejahtera, hidupnya lebih baik dengan umpamanya saya konsentrasi di usaha saya ini. Tentu usaha akan berkembang, tentu karyawan akan bertambah juga, income katakanlah Keuntungan. ya, pemasukan lebih ya. Haji, mau nanya dong, ini soal yang asuransi itu katanya duitnya kan udah cair dan bakal dibukakan suatu saat, dan Gala butuh itu bisa diambil gitu, dibukakan rekening untuk Gala. Ya, sebenarnya kalau soal asuransi itu saya sih sudah sangat gembira saya sebenarnya. Kan dari awal kan sudah saya sudah gembira, saya sudah senang hati saya mendengar. Karena artinya keikutsertaan saya waktu itu penandatanganan saya. Berarti kan berlaku tantangan. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada di salah satu bank, pada salah satu rekening. Suatu saat apa kata kamu? Mau dibukakan atas nama Gala gitu. Nah, Jadi itu kan suatu tentu saat dia butuh, dia bisa ngambil itu. Iya. Ya, saya lebih senang lagi hati saya mendengar kamu kalau benar itu kan. Jadi di situ tidak ada persoalan. Artinya istilahnya tuh gayung basambui katolah bajawab. Artinya semua yang saya tanyakan itu sudah dijawab, sudah tidak ada masalah di situ. Kan? Ya, oke. Apa lagi yang mau kita persoalkan? Kan sudah. Yang saya tanyakan kan bagaimana keadaannya. Sudah cair, duitnya ada. Sudah selesai. Tidak ada masalah. Pak Haji, dari pihak sana juga bilang waktu pada saat persidangan gitu, ada saksi yang memberikan keterangan palsu. Pak Haji sendiri gimana sih? Saya nggak paham itu ya, nggak ngerti. Jadi kita serahkan aja lah kepada hukum ya, kepada pihak pengadilan ya. Saya hanya mendatangkan orang-orang yang kenal, yang tahu, yang bergaul dengan dengan almarhum. Itu aja sih. Pak Haji, tapi sebenarnya sudah menerima surat somasi. Kemarin kan belum, sekarang sudah menerima surat itu belum? Ya, saya dari awal sih kan udah dikirim lewat WA. Oh, oke. Pak Haji, pihak sana kemarin juga bilang kan mau tes DNA nih, Iya. mau ngajuin ke pengadilan negeri. Iya, makanya. Dari keluarga Pak Haji sendiri gimana sih? Iya, makanya saya bilang tidak perlulah saya tanggapi. Kalau saya tanggapin semuanya udah banyak buruknya pada baiknya. Kita lihat aja lah. Saya selaku kakek daripada Gala,
tentu akan menempuh jalur-jalur yang sesuai dengan aturan main. Itu aja sih. Nggak, saya nggak ya untuk apa saya tanggapi ya, terlalu banyak, terlalu ribet saya, usaha saya terganggu lagi, usaha saya terganggu, pecah pikiran saya. Pak Haji, tapi kalau benar didaftarkan gitu ke pengadilan negeri, berarti kan nambah lagi nih di PA aja sebenarnya belum selesai secara penuh gitu, dan nambah lagi mungkin di pengadilan negeri. Pak Haji sendiri gimana sih, jadi makin Pusing. kah? Ya makanya kita lihatlah perkembangannya, bagaimana nanti kelanjutannya. Tentu kita lihat, nggak perlulah terlalu jauh kita mau komentar hal-hal yang belum terjadi. Nah kalau sudah terjadi, nanti disitulah kita kita melangkah. Sudah. Kalau kita terlalu berandai-andai menanggapi hal-hal yang belum, wah ribet banget, repot. Sudahlah. Dan juga saya sudah serasa sih para netizen dan masyarakat kalau begini terus juga, siapa yang tidak muak? Siapa yang tidak bosan? Saya juga capek. Saya kan mau kerja, saya kan mau berusaha. Jadi jangan sampai netizen dan masyarakat muak dengan persoalan kita. Sedangkan persoalan kita hanya persoalan ingin mendidik anak, tujuan baik. Masa kita berpecah belah? Masa kita berantem? Ini tujuan mulia kan? Ingin mengasuh seorang cucu, seorang anak kecil yang sudah tidak punya ibu dan bapak. Masa untuk itu kita berantem? Masa untuk itu kita berpecah belah? Kalau menurut saya sih, mari kita sama-sama kita asuh aja. Ini soal hak perwalian ini kan dulu kan saya sudah sampaikan juga. Hanya menjelaskan siapa yang kemana, ke siapa anak ini bisa dipertanggungjawabkan, kan itu persoalan. Nah untuk berkontribusi di sini, ya kita semua bisa berkontribusi. Kalau memang niat baik semuanya, niat baik, ya sudah, mari kita sama-sama berkontribusi terhadap anak ini. Itu sih. Pak Haji, ada yang menarik kemarin. Sebelumnya sebenarnya Pak Haji sama Tante Reni, tantenya Vanessa itu sudah ada hubungan baik? Ada hubungan baik. Saya pernah ketemu sama dia sekali waktu itu di Bali. Itu aja sih. Terus waktu ngantarin main ke sini. Boleh tahu pada saat itu apa aja sih yang dia omongkan? Nggak ada sih. Karena kemarin keterangannya Tante Reni cukup kecewa dengan Pak Haji karena sampai saat ini malah tidak ada titik temu dari di situ. Itu tidaklah tertutup kemungkinan banyak yang kecewa dengan saya. Pertama sekali yang membuat orang kecewa itu karena saya sibuk. Jadi saya sibuk, ada saat-saatnya saya tidak sempat menghubung orang. Saya lupa menghubung orang. Banyak orang-orang itu yang awal-awalnya kan ke saya sangat mendukung, sangat pro. Tetapi karena kesibukan saya dengan usaha saya, dengan kemarin saya renovasi rumah, tukang yang harus saya atur, bahan yang harus saya beli, terus usaha saya yang harus saya kontrol. Kesibukan saya luar biasa. WA masuk ke saya banyak sekali, telepon masuk ke saya banyak sekali. Kesibukan saya luar biasa. Kalau menurut saya sih berlipat gandanya, bukan main kesibukan saya. Jadi banyak WA yang tidak bisa saya balas, banyak telepon yang ke saya yang tidak saya angkat. Banyak yang bermula hanya dari itu, yang awalnya mensupport, yang awalnya mendukung, tetapi gara-gara itu mereka berbalik. Dianggap sombong. Dianggap enggak tahu lah saya. Enggak tahu. Jadi mereka tidak memikirkan di posisi saya di waktu itu. Padahal saya di waktu itu luar biasa kesibukan saya. Pak Haji tidak boleh menggunakan nama Vanessa dan Dalani di dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan bisnis. Gimana nih Pak Haji? Ini tidak ada, situ kan tidak ada persoalan sih. Ya, Vanessa itu kan ya di dalam suatu, kita kan orang usaha, saya ini orang usaha, saya ini kan ada merek juga, saya ada merek. Itu ada undang-undang itu. Nanti kita apa kata ya, kita lihatlah aja lah. Tidak perlu saya tanggapi banget lah, tidak perlu.
Tapi Vanessa Aware-nya sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak Haji? Iya makanya kamu sendiri aja gak tahu kan kalau udah komentar kan, apalagi orang-orang yang komentar yang nggak paham kan, makanya sih harusnya paham dulu baru berkomentar, itu aja sih. Oke. Haji, di pengadilan kemarin memang betul diajukan untuk tes DNA sendiri dari pengadilan masih Pak Haji, karena pihak sana bilangnya pihak pengadilan agama menyarankan untuk tes DNA. Iya. Ya makanya kalau saya tanggapi juga, aduh, nanti kemana-mana lagi. Ya rasa semuanya kemarin di pengadilan sudah disebut, dan pengadilan rasanya ya udahlah, nggak usah saya tanggapi. Susah saya nanti jadinya ya, kenapa ya? Orang hukum itu, orang pengadilan itu orang yang tahu dengan undang-undang ya, dengan tahu dengan pasal-pasal ya. Kemana harus sampainya, apa yang harus dilakukan, dia udah paham ya. Jadi apapun pembicaraan orang di luar, janganlah ditelan mentah-mentah ya, janganlah ditelan. Berarti tidak benar ya? Ya kalau setahu saya tidak, tapi tidak tahu lah. Haji, Jangan kita nanti saya komentari pihak pengadilan kurang tepat juga lah ya. Nah, pengadilan punya hak dan wewenang ya, dia yang lebih tahu ya. Kita hormati ya, semua yang dilakukan dia hukum harus kita hormati. Kita warga negara yang taat hukum, kita harus menghormati hukum. Keputusan apa yang dilakukan pihak hukum ya kita hormati, dan apa yang tidak disebut oleh pihak hukum, apa yang tidak dikemukakan, jangan kita, saya nggak mau kalian menyampaikan hal-hal yang tidak disampaikan oleh pihak hukum, kalian sampaikan juga ke saya, nanti saya salah jawab. Kalau kalian itu mau nanya ke ya tanyakanlah ke pihak hukum. Itu aja sih. Pagi menanggapi IG-nya Panes yang hilang, Iya, gimana Pagi? iya, Kan di situ ada banyak bukti-bukti juga. Gimana Pagi? Iya sih, ya IG si Tanes. Sedangkan IG itu sangat penting bagi anaknya, karena kenang-kenangan mamanya sama papanya kan banyak di situ. Sehingga kalau dia nggak bisa buka itu dia rewel. Nah, dia banyak. Jadi kadang-kadang ya sangat banyak lah di situ untuk sebagai bahan-bahan DM apa segala macam banyak di situ. Cuman hilang ya saya nggak mau berkata apa. Saya enggak. Pagi orang mencari tahu kan? Ya, saya mencari tahu, tapi saya tidak fokus mencurigai seseorang, tidak. Cuman saya hanya mencari bagaimana kok sudah hilang, ada apa penyebabnya itu saya cari, sedang diselidiki. Tapi tidak fokus kepada seseorang. Pak Haji, saya kan bisa bilangnya sudah ada ada gertakan lah dari Pak Haji sendiri, gimana nih? Maksudnya udah ada preskon, sudah buka suara lebih gitu. Nah, kalau dari pihak Pak Haji sendiri apa nih yang akan lakukan untuk perlawanan balik gitu Pak Haji? Nggak perlu lah perlawanan balik. Biasa aja kok. Orang preskon udah, jangan ada masalah. Apa masalahnya dengan kita? Haji, terkait Ada permasalahan dengan kita. Perlawanan balik gitu Pak Haji? Tidak perlu, saya nggak perlu melawan. Nggak perlu kita melawan apa. Perlu kita kata tampek kenteng nggak perlu. Kita lihat aja. Kita kan berada di dalam naungan negara hukum. Jadi kita kembalikan kepada hukum. Sekarang kan banding, fokus saja kita ke situ. Pikiran saya itu, pendapat saya itu. Haji, mengenai yang asuransi itu, dari pihak sana bilangnya kalau yang asuransi itu emang di tangannya Pak Dodi, dan Pak Dodi sendiri bilang kalau Pak Haji juga memegang 2 asuransi yang sudah diterima. Itu betul nggak Pak Haji? Iya, ada asuransi itu sampai sekarang nggak bisa diurus, nggak bisa karena tapi nilainya sedikit sih. Itu kan 17 tahun baru bisa diurus, baru bisa si kalanya nanti yang urus. Oh, dua-duanya itu? Satu sedikit, berapa ya, nilainya sedikit, cuman ya itu nggak bisa diurus kalau nggak ada hak perwalian, belum bisa. Dua-duanya Pak Haji? Iya, kalau yang satunya nanti mungkin kalau segala panjang umur gede dia aja sendiri. Soalnya kan di umur 17 tahun kan, mungkin dia aja yang harus ada terkait dengan kita. Kalau yang satu ini sekarang persoalan semua tentang Gala, yang bersangkut dengan Gala, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena selalu pihak harus menanyakan, ada nggak, udah jatuh nggak surat hak perwalian. Kalau belum, tidak bisa. Jadi makanya saya nggak perlu menanggapi hal-hal yang lain itu. Ya, karena
sesuai dengan prosedur prosedur pemerintahan, prosedur hukum begitu harus ada kita aturannya. Jadi jangan kalian telan aja bulat-bulatnya. Nggak bisa. Saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau terkait dengan yang berhubungan dengan orang tuanya segala. Karena hak wali, walaupun hukum sudah menyatukan bahwa saya menjadi hak wali sampai saat sekarang ya, tetapi saya nggak bisa berbuat karena itu belum. Pak Haji, dari pihak sana juga bilang maksudnya ingin menjalin hubungan baik. Namun katanya nomor pengacaranya di blok sama Pak Iya. Haji. Itu benar nggak? Ya kan begini Bang sih. Jamal. Iya, kalau pengacara itu berhubungannya dengan pengacara. Oh. Memang begitu. Supaya jangan saya mendahului. Kode etik itu kita hidup ini punya kode etik dan etika. Bagi saya nih kode etik dan etika itu harus saya utamakan. Selagi saya bisa. Memang ada juga kadang-kadang saya terlanjur ke dia, kadang-kadang gara-gara pertanyaan kalian ke saya ya, kadang-kadang suara saya agak menggelegar kadang-kadang ya, karena kesal kadang-kadang ya, atau umpamanya ada sesuatu yang tak pantas saya jawab. Padahal yang seharusnya menjawab Bang Sandi pengacara saya dengan si Bang Todi, Bang Kris, tapi gara-gara kalian menanyakan kesal saya terjawab juga. Jadi dalam hal itu saya mohon maaf juga kepada pengacara saya gitu kalau dia dengar kan gitu. Jadi pengacara dari Pak Dodi ini, si Bang Jamal ini ngubungin Bang Sandi juga Pak, atau cuman ke Pak Ya, Haji? saya pengacara itu sama pengacara. Enggak, maksudnya kan kemarin katanya dia bilang ngubungin Pak Haji. Pak Haji bilang kan harusnya ke pengacara. Saya kan dulu waktu ketemu sama dia, saya bilang pengacara sama pengacara. Udah saya sampaikan dulu waktu ketemu sama dia waktu dia datang. Oh. Ada komunikasi lanjut nggak sih ke Bang Sandi sendiri? Nggak tahu saya. Pak Haji, ada yang menarik lagi, si Ibu Yanti yang Tukang pijatnya pijatnya Gala gitu. Kemarin masih pijat Gala atau sudah tidak? Ya karena si Gala alhamdulillah kesehatannya kan baik dan bagus. Tentu tidaklah perlu diurut setiap saat. Nah, kecuali kalau dia rewel, dia memang udah lama sih Galanya nggak dulu. Nah, yang menarik ini sekarang ini Mbak Yanti ini sekarang ikut kubunya Pak Rudi. Semalam ikut. Makanya bagi saya sih nggak ada kubu-kubuan dia. Kalau mau dia masuk ke sana, ya nggak ada. Ya apa sih masalahnya? Nggak ada masalah. Saya hanya yang saya perjuangkan ini kan ingin berbuat baik kepada seorang anak yatim piatu yang sebenarnya adalah cucu saya. Ya nggak ada istilah kubu-kubuan bagi saya. Apakah ini wujud dari kata ya mungkin kekecewaan? Iya pasti, makanya saya bilang tadi kan, karena saya kesibukan, kadang WA nggak saya balas, telepon nggak saya angkat. Memang sibuk bagaimana? Kalau kamu aja berada pada posisi saya kemarin, ada waktu. Bahan bangunan harus dipisah, tukang harus dilihat. Bagaimana model bangunan harus dilihat. Terus toko saya harus saya urus, toko saya aja. Kan kamu tahu saya sering buka di sana beli. Harus saya kontrol kan. Karyawan saya bermacam-macam. Selesai itu, pindah rumah. Toko harus ini toko. Sekarang yang ngurus toko aja kadang-kadang habis waktu saya. Apalagi sebanyak itu urusan kan. Ini lagi persoalan-persoalan lain ya yang saya ada. Jadi sibuk. Jadi kadang-kadang ya WA nggak sempat saya balas. Telepon saya nggak usah angkat. Ya mereka mungkin kesal. Nggak apa-apa, saya nggak ada masalah. Tapi ada. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.